Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadina dengan NIM 2511132012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu tentang wisata alam Sarasa Gadut, yaitu air terjun. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan. Sarasa Gadut merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Objek wisata ini menawarkan keindahan air terjun yang dikelilingi hutan hijau serta udara yang sejuk. Selain menjadi wisata tujuan masyarakat lokal, Sarasa Gadut juga berpotensi menarik wisatawan luar karena keindahan alamnya yang masih alami. Selanjutnya untuk analisis POAK, planning atau perencanaan, yaitu menyusun program pengembangan destinasi wisata. Lalu menambah fasilitas seperti gazebo, toilet, tempat ibadah, papan petunjuk, dan area parkir. Karena beberapa fasilitas ini masih minim atau bahkan belum ada di Sarasa Gadut ini. Lalu menentukan target jumlah pengunjung setiap tahun. Lalu membuat strategi promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan agen perjalanan. Lalu menyusun anggaran pemeliharaan kawasan wisata. Selanjutnya yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Yaitu saya di sini ada pembagian tugas pengelolanya, yaitu ada ketua pengelola, bagian administrasi, bagian keuangan, bagian kebersihan, bagian keamanan, bagian promosi, petugas tiket, dan pemandu wisata. Selanjutnya itu ada actuating atau pelaksanaan. Untuk pelaksananya di sini saya ada memberikan pelayanan kepada pengunjung, melakukan promosi secara rutin, menjaga kebersihan kawasan wisata, menyelenggarakan kegiatan wisata atau event budaya, lalu memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pelestarian lingkungan di Sarasa Gadut ini. Untuk controlling atau pengawasannya, di sini ada mengevaluasi jumlah pengunjung setiap bulannya, lalu memeriksa kondisi fasilitas dari air terjun tersebut, lalu mengawasi kebersihan kawasan tempat wisata air terjun ini, karena mungkin dari wisatawan masih ada yang suka membuang sampah sembarangan ke air terjun ataupun sepanjang trek ke air terjun tersebut. Lalu ada mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Yang terakhir ada menindaklanjuti kritik dan saran pengunjung. Di sini kami akan melakukan pemintaan atau penerimaan kritik dan saran dari pengunjung yang sudah berkunjung ke Sarasa Gadut ini agar kami bisa melakukan controlling terhadap wisata air terjun ini. Selanjutnya itu ada analisis 5W1H. Yang pertama itu ada what. Di sini Sarasa Gadut merupakan objek wisata air terjun alami di Kota Padang. Untuk why itu ada karena memiliki potensi alam yang indah, udara yang sejuk dan cocok sebagai destinasi wisata alam. Untuk who atau siapa, itu adalah ada pengelola wisata, ada pemerintah Kota Padang, masyarakat sekitar, atau wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk when, ada objek wisata dapat dikunjungi setiap hari, terutama saat musim liburan. Untuk where, itu ada di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk how, itu melalui pengelolaan yang baik, promosi digital, peningkatan fasilitas, dan kerjasama dengan pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, air terjun alami yang indah, udara sejuk dan lingkungan masih asri, dekat dengan Kota Padang, biaya masuk relatif murah, potensi wisata alam yang tinggi. Untuk weakness atau kelemahannya, itu ada fasilitas masih terbatas, seperti yang saya sebutkan tadi, fasilitasnya dari musola atau toilet atau tempat parkir itu masih minim atau masih kurang bagus untuk
dikelola. Jadi ya fasilitasnya masih terbatas. Lalu ada akses menuju lokasi belum seluruhnya optimal. Ya akses ke sana itu masih bisa dibilang sangat ekstrim. Jadi belum seluruhnya optimal. Lalu ada promosi yang masih kurang. Di sini promosi tempat wisata ini masih bisa dibilang sangat cukup kurang karena dari kurangnya kerjasama dengan para wisatawan untuk mempromosikan tempat tersebut. Jadi diperlukannya lah kerjasama tersebut. Lalu ada SDM pengelola masih terbatas dan minimnya papan informasi. Jadi ada beberapa wisatawan yang pergi ke sana lalu tersesat di jalan karena minimnya papan informasi ini. Kayak petunjuk arah atau seperti sejarah dari air terjun tersebut. Selanjutnya ada itu opportunities atau peluang. Di sini ada tren wisata alam semakin meningkat, dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata, promosi melalui media sosial, lalu peluang kerjasama dengan travel agent yang seperti saya bilang tadi, lalu pengembangan UMKM masyarakat sekitar. Untuk threats atau ancaman, yaitu ada persaingan dengan objek wisata lain seperti yang beberapa orang kenal, yaitu ada seperti air terjun Lubak Hitam atau masih banyak lagi lainnya. Lalu bencana alam seperti banjir dan longsor, itu contohnya seperti bencana alam yang terjadi di Sumatera, khususnya di Kota Padang beberapa bulan yang lalu. Lalu ada kerusakan lingkungan akibat sampah dari wisatawan tadi. Lalu ada perubahan cuaca ekstrim, terutama di Kota Padang. Sekarang cuacanya bisa dibilang lumayan ekstrim, kadang hujan, dan hujannya itu sangat berturut-turut dan menyebabkan seperti banjir atau longsor tadi, atau biasa orang kenal itu galodo. Lalu penurunan jumlah wisatawan akibat kondisi ekonomi. Untuk pengembangan SDM pariwisata, strategi pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan pelayanan prima, pelatihan keselamatan wisata, pelatihan kebersihan dan konservasi lingkungan, lalu pelatihan penggunaan media sosial untuk promosi, lalu pelatihan bahasa Inggris dasar bagi pemandu wisata, karena kemarin saya bertemu dengan wisatawan luar, jadi perlunya pelatihan bahasa Inggris. Lalu peningkatan kompetensi manajemen destinasi wisata, lalu evaluasi kinerja pegawai secara berkala, lalu pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi. Untuk marketing mix, itu yang pertama ada produk utama berupa wisata alam air terjun, pemandangan hutan, spot foto, trekking, dan wisata edukasi lingkungan. Untuk kedua itu ada price, harga tiket masuk terjangkau, tarif parkir kendaraannya juga terjangkau, harga makanan dan minuman sesuai standar harganya. Lalu ada place, berlokasi di Gadut, Kota Padang, mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan dekat dengan pusat Kota Padang. Untuk promotion itu promosi melalui Instagram, Facebook, TikTok, lalu website pariwisata, kerjasama dengan influencer, mengikuti event pariwisata, dan promosi melalui dinas pariwisata. Selanjutnya yang kelima itu ada people, yaitu pengelola wisata, petugas kebersihan, petugas keamanan, penjual makanan, masyarakat sekitar, dan pemandu wisata. Untuk keenam itu ada proses. Prosesnya itu ada pembelian tiket, pemeriksaan tiket, pengunjung menikmati objek wisata, pelayanan informasi, lalu evaluasi kepuasan pengunjung yang seperti saya bilang tadi, kami akan menerima kritik dan saran untuk selanjutnya kami akan melakukan observasi kepada tempat wisata tersebut. Lalu ada physical
evidence, yaitu ada gerbang masuk, loket tiket, area parkir, gazebo, toilet, musola, tempat sampah, papan petunjuk, spot foto, dan jalur menuju air terjun. Berikut saya tampilkan dokumentasi yang seperti saya bilang tadi. Saya bertemu turis asing dari Argentina dan Myanmar yang sedang berkunjung ke air terjun tersebut. Lalu ada dokumentasi, jadi air terjun ini tuh ada 3 tingkat. Yang tingkat pertama, lalu yang sebelah kiri ini ada tingkat kedua, itu ada 2 foto ini. Untuk tingkat ketiga itu sangat disarankan tidak datang orang ke sana karena itu trek ke atas itu sangat ekstrim. Lalu kesimpulannya, Sarasa Gadut ini memiliki potensi yang besar sebagai destinasi wisata alam unggulan di Kota Padang. Dengan penerapan fungsi manajemen POAK tadi, analisis 5W1H, SWOT, lalu strategi pemasaran 7P tadi, pengelola aspek finansial yang baik, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, objek wisata ini dapat meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak wisatawan, lalu sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa mengabaikan kelestarian lingkungannya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang proyek saya ini, yaitu tentang air terjun Sarasa Gadut yang berada di tempat tinggal saya, yaitu di daerah Gadut. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.